Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab tugas dari Pak Zulfan Syah Eskom, yaitu dengan pertanyaan pertama. Buatlah halaman web sederhana localhost dengan ketentuan web tersebut dapat menyimpan, menghapus, dan mengedit data. Kedua, rekam aktivitas manipulasi data tersebut menjadi video petunjuk penggunaan program. Ketiga, upload video tersebut ke youtube.com dengan judul tugas web spasi nama mahasiswa. 4. Kirim link video tersebut ke alamat email s2c3rinter@gmail.com. 5. Waktu pekerjaan paling lama 3 kali 24 jam setelah soal disebarkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Zulfan Syah. Ya. Di sini saya telah membuat yaitu web sederhana dan saya simpan di local disk C, exam, lalu di folder htdocs saya simpan web sederhana Amik Polybisnis 2. Isinya seperti ini ya. Untuk tampilannya dan cara penggunaannya, pastikan ini semua adalah PHP, kemudian database-nya sudah terinstall di phpMyAdmin. Kita cek dulu phpMyAdmin-nya. Di sini saya menggunakan DB database belajar. Ya. Di sini ada user dan mahasiswa, usernya rahasia. Di sini saya cek DB mahasiswanya saja ya. Di sini browsernya masih kosong ya. Karena memang belum ada isinya. Masih apa dia? Untuk pengecekannya dia untuk memastikan dulu dia terkoneksi atau tidak. Terkoneksi apa enggak? Koneksi PHP ya. Tadi ada koneksi PHP. Ya, saya menggunakan belajar. Di sini belajar ya, sama ya. Biar nanti ketika melakukan input data dia tidak nyasar. Pastikan dulu itu biar program berjalan dengan lancar. Kemudian saya di sini coba memanggil program saya atau web saya. Ya. Saya panggil dia. Ya, saya sudah masuk di web sederhana Amik Polybisnis 2. Login PHP. Ya, saya masuk ya. Masuk dulu biar saya bisa masuk. Oke, ini adalah menu selamat datangnya ya. Berupa promosi ya tentunya. Kita lihat data mahasiswanya langsung. Tidak ada data, total mahasiswa berjumlah 0. Ada dua pilihan, di sini ada tambah, saya kasih tombol tambah biar nggak repot. Lalu di sini ada menu atas yaitu tambah data. Kita cek dari sini aja saja. Ya, di sini adalah ini sistemnya otomatis NIS-nya, di mana perpaduan antara
jumlah mahasiswa juga sama tahunnya. Saya ketik nama saya, setidaknya saya daftar lagi ya, alamat, pilih kelas D3, pilih jurusan, saya di sini, tanggal otomatis juga, dan saya berhasil didaftarkan. Bagus Jaroko, desa pergulaan. Tampilan di sini adalah sama dengan di sini. Cuman dia kalau di sini dia larinya ke tambah data. Kalau ini dia langsung ke data mahasiswa. Bisa dicek di sininya. Bisa dibongkar satu-satu kok. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian jikalau saya ingin nambah lagi dari sini aja ya, saya pastikan ya, dia akan kembali ke tambah data. Biar nggak repot-repot gitu. Teman saya aja, Khairul Pandri, alamat desa pergulaan, dusun 6, Serampa, Sergai. Pilih kelas berhubung sama ya. Ya bolehlah dirombak lah. Di jurusan misalnya dia sarjana, lalu dia ngambil teknologi informatika, daftar. Jadi ada 2 di sini ya, langsung masuk. Kemudian itu adalah pertanyaan untuk tambah. Jika pertanyaan untuk mengedit bagaimana? Kita masuk menu edit, klik. Maaf sebelumnya ya, tampilan editnya masih cerut sederhana ya, masih seperti inilah, belum saya pindahkan tadi. Jadi seperti ini dia, berbeda jauh. Jadi apa yang mau kita rubah, misalkan saja namanya jadi Khairul saja, kemudian alamatnya nggak usah, ininya jadi D3, salah tadi kan. Kemudian ini juga jadi sama saja, simpan, dan data berubah dia sampai pada 3. Sebelum tadi adalah S1. Kemudian untuk pengecekan menu hapus, ya kan, untuk memastikan ini masuk atau enggak di localhost, di apa namanya itu, di database ya, database. Kita cek databasenya, kita cek database mahasiswa, lalu kita browser. Kita cek browser ya. Maka ada 2 nama ya, ini tadi ya, setelah terjadi perombakan ada 2 nama. Jika ingin kita nambah lagi, kita nambah lagi aja lah ya, tambah lagi misalkan Bang Abu Bakar Sidik, alamat bengkel, itu aja lah ya. Saya lupa rumahnya di mana. Misalnya dia sarjana S1 manajemen informatika, daftar, nambah. Kita cek di sini, belum di refresh, mau ulang. Loh, kok begini? Jangan panik, itu hanya cobaan, itu hanya ujian ya. Kita masih bisa mencari jalan terbaik di sudut sana. Kita cek. Iya, sudah kelihatan ya tanda-tandanya ya, dia nambah jadi 3 orang.
Setelah berjalan dengan baik, kita akan, tadi mana edit udah ya, kita edit lagi lah ya Bang Sidik. Jadi salah nama, jadi namanya Sony Dwi Kuncoro. Sorry Son, ini hanya bercanda. Beringin. Sony Dewi Kuncoro. Lucu deh, nggak jadilah, nanti marah pula orangnya. Sony aja dah, mohon beringin ya. Sony kan baik, orang marah. Ya, jadi D1, nggak usah, dia pinter. Dia D3 aja. Lucu ya. Teknik informatika, simpan. Apakah data akan berubah? Dan data berubah. Sony, alamat di pohon beringin. D3 teknik informatika. Oke. Dan di sini juga dia pastinya berubah juga. Belum berubah, Bung. Coba kita cek dulu ya. Apa yang terjadi pada diriku? Oke, kita cek lagi menunya. Saya buka ini hanya untuk memastikan bahwa antara program dan database berjalan dengan baik. Kan database adalah merupakan tempat penyimpanan. Namanya sudah berubah ya. Di sini juga sudah berubah. Untuk source kodenya banyak. Nanti saya buka satu-satu, saya bingung. Bingungnya itu waktunya lama gitu. Bisa dijelaskan satu-satu. Jika ingin bertanya silakan komen di bawah ya. Baiklah, ini adalah kita yang terakhir adalah cara menghapus. Kita hapus si Cairo. Cepat. Localhost menyatakan apakah Anda ingin menghapus? Kita jawab oke. Maka otomatis dia terhapus. Artinya Cairo Pandri sudah lulus. Kita lihat di sini, apakah dia benar-benar sudah hilang? Kita lihat ya, apakah dia benar-benar sudah hilang. Di sini dia. Dan benar saja tinggal 2 mahasiswanya ya, tinggal Bagus Jeroko dan Sony. Dan di sini total mahasiswa 2 orang, 1 ini tadi, berarti ada pengurangan 1 tadi ya. Jangan panik ya. Menu tambahnya sudah berhasil, berjalan dengan baik. Menu editnya juga berhasil dengan baik. Menu hapusnya sudah berhasil dengan baik. Maka tinggal, dan ini sudah saya rekam melalui Camtasia ya. Sudah saya rekam. Tinggal nguploadnya nanti di warnet. Ya. Dan demikianlah yang dapat saya jawab, Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sesungguhnya hanya inilah kemampuan saya. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan perilaku dalam menjawab yang kurang berkenan, saya mohon maaf, Pak. Saya memang orangnya begini ya, harap dimaklumi, Pak. Jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya tentang program ini, silahkan komen di bawah. Dan jika ada yang ingin sharing-sharing, tukar pendapat, silahkan. Jika video ini bermanfaat, share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.